Terjadi kebakaran di perusahaan tambang di Morowali Utara, Sulawesi Tengah. Diketahui kebakaran tersebut mengakibatkan 2 orang meninggal dunia. Kedua korban merupakan wanita karyawati operator alat berat. Terkait hal tersebut diduga kebakaran tersebut dikarenakan ledakan di tungku di smelter 2 milik PT GNI. Dari informasi yang disampaikan kejadian tersebut terjadi pada Kamis dini hari kemarin. Kebakaran tersebut tengah menjadi sorotan publik. Hingga dari pemimpin daerah Sulawesi Tengah turut memberikan tanggapan soal kebakaran di PT GNI yang menewaskan 2 orang. Terkait kebakaran di tambang nikel PT Gunbester Nickel Industry, GNI, diduga akibat kelalaian kerja utamanya dalam keselamatan kerja karyawan. 2 karyawati operator alat berat di tambang nikel PT Gunbester Nickel Industry, GNI, Morowali Utara tewas saat insiden kebakaran diduga akibat ledakan tungku di smelter 2 milik PT GNI. Kamis pukul 3 Wita dini hari tanggal 22 Desember tahun 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Yoyo Timer. Sekarang mau Yoyo Timer Ran, sekarang ya Ran. Bodoh amat. Yang penting namanya Yoyo tidak berubah. Oke guys, hari ini kita ada berita, kita ada berita tentang operator kren yang terbakar di dalam ruangan krennya. Ya, Gitu. jadi sebelumnya kita bakal ngucapin belasungkawa dulu ya untuk keluarga. Karena ada 2 korban jiwa. Pertama namanya Nirwana dan Imade Devri. Gitu. Jadi untuk lebih lengkapnya kalian bisa cek di video yang bakal kita tampilin. Jadi kalau menurut aku sih ini pure dari sistem K3 di perusahaan itu ya. Karena kan kabarnya Kakak Wana sama si Kak Devri ini, almarhum ini, itu kan terbakar hidup-hidup dalam ruangan kerennya akibat koslet. Nah, jadi bahkan saat kejadian tersebut teman-temannya tuh cuma bisa nonton dari bawah karena mereka nggak bisa ngelakukan evakuasi. Gitu. Dan kita juga nggak tahu guys di dalam ruangannya di tempat operator kren itu ada tabung apar atau enggak? Iya, harusnya sih ada. Harusnya biasanya ada. Harusnya ada gitu. Itu di perusahaan apa sih dia? PT GNI, perusahaan pengolahan nikel. Oh, pengolahan nikel. Itu kenapa tuh Ran? Kenapa yang gue dengar sih si pihak keluarga nggak bisa nuntut apapun nih dari PT-nya, itu gimana tuh ya? Jadi balik lagi ya, ini kan ada pro dan kontra ya, tapi sebenarnya sih sayang banget nih sama orang-orang yang nggak bisa mendukung atau nggak bisa menunjukkan empati kepada korban ya, pada keluarga korban. Jadi gini, keluarganya Nirwana itu mau ke PT GNI katanya untuk nuntut ganti rugi. Gimana sih nih keselamatan kerja di PT kamu kok kayak gini, gitu ya. Tapi balik lagi ternyata sebelum mereka berupaya untuk minta ganti rugi, sudah disounding duluan nih bahwa tidak bisa meminta ganti rugi apapun karena ada suratnya nih Bang, surat perjanjian kerja bahwa kalau misalkan ada kejadian yang tidak diinginkan, yang tidak pokoknya kejadian seperti ini gitu, si korban ini tidak bisa menuntut apa-apa kepada perusahaan gitu. Ada banyak spekulasi. Pertama si perusahaan tersebut memang sudah memberikan penjelasan apa saja resiko-resiko yang ada dalam perusahaan tersebut. Oh, berarti sebelum dia melamar udah dikasih tahu nih. Maksudnya gini, ini kan pengolahan nikel nih, mungkin kalau bekerja dengan alat-alat berat gitu ya atau mesin-mesin besar itu mungkin ada sejenis warning gitu loh. Kalau misalkan gua kasih gaji lu gede, lo juga harus ambil resikonya ini yang mungkin akan terjadi. Tapi balik lagi ya, itu kan gak sebanding Bang, gak sebanding sama nyawanya Bang. Gitu Bang. Jadi banyak banget orang yang komen kayak gitu. Gitu karena mereka sebagai orang awam itu mereka taunya kalau kerja di PT-PT tersebut gajinya gede. Jadi gini lah, itu sih sebenarnya sih salah pencari kerja. Emang sih gaji di sana gede, cuma mungkin
keselamatannya aja kurang. Ya nggak bisa lah ya, namanya bikin perusahaan ya, bagian keselamatan karyawan ya nomor 1 juga lah. Nomor 1. Oh. Iya, nggak bisa begitu. Iya. Jadi Kayak sekarang, gitu. Jadi sekarang tuh pihak keluarga masih belum bisa untuk menuntut apapun tuh. Enggak, paling enggak, Bang. Uang berdukanya lah yang mana ya? Uang berduka tuh bisa paling enggak sepantas lah. Memang sih nggak ada yang pantas ya. Iya. Paling enggak bener-bener cari harga yang pantas untuk ngebayar untuk ngasih si keluarganya si Nirwana dan Devri ini gitu. Nah kalau gue lihat sih dari videonya yang beredar ya guys, itu gila men, terbakar abis itu. 2 orang ya di dalam situ, 2 orang. Dan gue lihat tuh videonya yang satu lagi, video sudah terbakarnya, gue lihat mayat itu udah gak berbentuk. Betul. Gimana sih, kayak gosong gitu kan? Kalau gue videonya ya. Nah udah nggak berbentuk, maksudnya udah nggak berbentuk, badan itu udah enggak. Iya. Terus gue lihat juga gue dengar ada teriakan-teriakan minta tolong juga tuh. Iya, ada teriakan-teriakan juga. Jadi gimana ya? Itu kan yang merekam adalah teman-teman yang satu shift sama dia di bawah. Mereka cuma bisa ngerekam karena mereka nggak bisa evakuasi katanya. Karena itu ada di lantai 5. Oke. Ada di lantai 5. Jadi waktu koslet itu terjadi, berarti kan si kerennya kan nggak bisa digunain nih, bisa turun dong, gitu. Jadi ya dia nggak bisa pakai kren itu untuk evakuasi dirinya, gitu. Itu awal meledaknya tuh gimana ya awal meledaknya itu? Gak tahu sih, katanya ada kosleting gitu sih. Cuma yang aku aneh tuh, kok bisa? Berarti kan ada sesuatu yang nggak sesuai SOP. Oh ya, ada sesuatu yang nggak sesuai dengan SOP-nya. Apakah memang tidak diperhatikan atau memang para pekerjanya pun tidak tahu batas yang mana yang SOP yang benar gitu loh Bang? Iya. Gitu. Takutnya tuh memang mereka tuh nggak tahu nggak tahu. Oh ini SOP yang benar tuh gini loh harusnya. Ini tuh misalkan gini, SOP yang benar itu kursi meja ini harusnya madep sini. Tapi karena nggak dikasih tahu, menurut mereka madep sini bagus-bagus aja, ya sudah dijalani gitu. Oke. Jadi gitu loh, Bang. Ada insiden kayak gitu jadi. Pemerintah juga lagi ngusut nih seberapa jauh atau seberapa benar SOP sudah dijalankan atau belum di perusahaan tersebut. Gubernur Sulawesi Tengah Rusdi Mastura diminta untuk tidak menutup mata terhadap peristiwa kecelakaan kerja yang kerap terjadi di area pabrik tambang nikel PT Gunbester Nickel Industry PT GNI di Desa Bungintimbe, Kecamatan Petasia Timur, Kabupaten Morowali Utara. Hal itu disampaikan Wakil Ketua DPRD Morut, Muhammad Safri usai mendatangi PT GNI beberapa waktu lalu. Safri mendesak Gubernur Rusdi agar bertindak tegas dalam menyikapi kasus kecelakaan kerja di PT GNI yang telah menelan korban jiwa sejumlah karyawannya. Wakil Ketua DPW PKB Sulteng tersebut juga meminta Disnaker Provinsi Sulawesi Tengah untuk segera turun ke lapangan melakukan investigasi terhadap peristiwa kecelakaan kerja tersebut. Safri meminta pihak aparat penegak hukum harus berani untuk ikut melakukan pengusutan di PT GNI. Sementara itu, pihak PT GNI belum berhasil dikonfirmasi media ini. Akses media ke perusahaan asal China tersebut memang kurang lancar. PT GNI masih enggan membuka diri dengan publikasi media, apalagi sifatnya mengkritik atau menyoroti kebijakan dan aktivitas perusahaan. Tak ada nyawa sebanding dengan nikel, guys. Betul. Kata-kata gue keren ternyata. Oke Ran, silakan ditutup. Oke, terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nonton kita. Jangan lupa mampir ke Instagramnya keluarganya Nirwana untuk ngucapin bela sungkawa, tunjukin bahwa netizen kita itu bisa berbela sungkawa dengan baik dan benar gitu. Ya. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.